قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allah yang memberikan hidayah. Kenapa dia dapat hidayah? Berdoa. Rabbi auzi'ni. Ya Allah, bantu aku an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu sudah 40 tahun can apal doa ieu bahaya. Moal bisa rubah. Lamun hayang rubah, sing sering ngadoan ieu. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni, makanya bahasanya, ya Allah bantu aku. Karena kita sudah tidak bisa berubah lagi, yang bisa merubah hanyalah Allah. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah bantu aku agar aku mudah bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Karena kalau kita, Pak, sejak 40 tahun ke bawah susah bersyukur, Pak, 40 tahun ke sana susah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan umat manusia kenapa terus merasakan hidupnya kurang bahagia, kurang senang, kurang mendapatkan kenikmatan, bisa jadi penyebabnya sering kufur nikmat, jarang bersyukur. Termasuk wa'ala walidayat, nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua. Jadi mintalah rasa syukur yang telah Allah berikan kepada orang tua kita. Jangan sampai kita kemudian lupa dengan orang tua. Apalagi lupa mendoakan orang tua. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis menyampaikan kepada kita, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kalian sekarang kepada ibu bapak kalian, maka kelak jika kita punya anak, anak kita akan berbuat baik kepada kita. Jadi di dalam Islam itu tidak ada hukum karma, yang ada hadis Rasul. Hukum karma hanya ada di dalam agama Hindu. Tapi ada hadis Rasul. Kalau ibu bapak ingin anak kita baik kepada kita, maka sekarang berbuat baiklah kepada ibu bapak. Makanya Rasul di dalam hadis menyebutkan rogi ma'anpuh, thumma rogi ma'anpuh, thumma rogi ma'anpuh. Sampai 3 kali Rasul menyebutkan. Rugi itu orang. Sampai 3 kali, setelah 3 kali kila ada sahabat yang bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa Rasulullah yang rugi itu? Kata Rasul, man adroka walidayya ahaduhuma au kilahuma. Itu tuh orang yang masih punya orang tua, salah satunya masih ada atau dua-duanya masih ada, tsummalam yudkhilul jannah, tapi tidak menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Jadi di sini menunjukkan Bapak Ibu, pintu utama masuk ke surga yang paling dekat adalah orang tua. Makanya berbuat baik kepada orang tua, minimal kita mengucapkan terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua kita, kalau orang tua kita masih ada. Yang kedua, di dalam doa tersebut, wa an a'mala sholihan tardahu. Yang kedua, kita meminta kepada Allah, bantu aku agar selalu beramal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa beramal soleh. Amal soleh itu, di dalam definisi, amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Disebut amal soleh. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang menyesal. Di dalam Al-Quran, ada mereka yang kemudian berteriak pada hari kiamat, padahal mereka biasa beramal. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hum yastarikhuna fiha." Mereka nanti penduduk neraka akan berteriak kepada Allah, Rabbana akhrijna. Kata penduduk neraka, ya Allah, keluarkan aku, na'mal sholihan. Kalau Engkau mengeluarkan aku, pasti aku akan beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu aku lakukan. Jadi dia beramal di dunia, tapi bukan amal soleh. Maksud amal soleh itu amal yang ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Bapak Ibu, pantesan Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya, maka ditolak.
Makanya muncul kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadah butlan. Asal dalam ibadah itu batal. Semuanya juga tidak boleh asalnya itu. Illa ma dalla dalilu ala amrihi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Jadi di sini menunjukkan ada perintah, laksanakan. Tidak ada perintah, tidak perlu. Bukan mencari larangan, kecuali kalau urusan dunia. Makan, minum, tidur, dagang, urusan dunia. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil adat, al-aslu fil muamalah, al-ibahah. Kalau urusan dunia, makan apa saja boleh, minum apa saja boleh, mau dagang apa saja boleh, kecuali kalau ada larangan. Makanya kenapa minuman keras tidak boleh? Ada larangan. Kenapa daging babi tidak boleh? Ada larangan. Jadi kalau itu tidak dilarang dalam agama, boleh. Itu urusan dunia. Kalau urusan ibadah, cari perintahnya. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, mudahkanlah aku. Ya Allah, bantulah aku, wa aslih li, dalam berbuat baik fi dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan, anak, cucu. Jadi Bapak Ibu, kalau 40 tahun kita salah mendidik anak kita, maka 40 tahun ke sana akan terus salah. Jadi di sini menunjukkan ketika kita sekarang mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita salah, maka kalau 40 tahun kita salah, kesananya pun akan salah. Kemudian yang keempat, Bu, kita meminta ini tubtu ilaika. Aku bertobat kepadamu. Maksudnya apa? Jadi doa yang tadi minta agar bersyukur, agar beramal soleh, agar bisa berbuat baik kepada anak, mendidik cucu. Kalau masih kejamanan. Yang keempat itu bagaimana agar kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu bertobat kepada Allah. Makanya kenapa tadi? Auzi'ni, mintalah bantuan kepada Allah agar aku dimudahkan untuk selalu bersyukur, untuk beramal soleh, dimudahkan untuk berbuat baik kepada anak, kepada cucu, kepada cicit kalau masih ada umur. Dan juga minta bantuan agar dimudahkan untuk bertobat. Maka wa inni minal muslimin. Ketika sudah umur 40 tahun, maka Bapak Ibu sebenarnya manusia haruslah bersiap-siap diri, menyerahkan diri kepada Allah. Ketika sudah umur 40 tahun, harusnya kita sudah siap menghadapi yang namanya kematian.